Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti dengan NIM 230 dan 095026. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari beberapa gabungan gerbang logika. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan masing-masing dari gerbang logika. Nah, yang pertama itu ada N, yang artinya semua harus benar agar outputnya benar. Selanjutnya ada OR, salah satu benar sudah menghasilkan output benar. Terus yang ketiga ada NOT, membalik nilai input. Misalnya nilainya itu 1 dibalik jadi 0. Selanjutnya ada NOR, kebalikan dari OR. Setelah itu ada NaN, kebalikan dari N. Dan yang terakhir ada XOR, itu benar jika inputnya berbeda. Oke, nah di sini sudah tampak contoh soal dari beberapa gabungan gerbang logika. Nah, yang pertama kita setelah mendapatkan yaitu X-nya itu bernilai 0, Y-nya bernilai 1, dan Z-nya bernilai 0. Nah, yang pertama itu X dan Y-nya ini kita N-kan, yaitu hasilnya 0. Terus yang B-nya kita NaN-kan, hasilnya 1. Setelah itu yang C-nya kita XOR-kan, menghasilkan 1. Terus D-nya kita OR-kan, hasilnya 1. Dan E-nya kita NOR-kan, hasilnya 0. Dan aksennya kita NOT-kan, hasilnya 1. Selanjutnya kita lagi ke matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Nah, sebelum kita beralih ke contoh soal fungsi, saya jelaskan secara singkat dulu apa itu fungsi. Nah, fungsi itu adalah suatu hubungan atau aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan asal atau disebut domain dengan tepat satu anggota himpunan tujuan yang bernama kodomain. Nah, dengan kata lain, setiap nilai input itu atau masukan hanya boleh memiliki satu nilai output keluaran. Nomor 2 yaitu contoh soal fungsi. Nah, di sini telah diketahui fx-nya itu 3x tambah 2, gx-nya 2x kurang 5. Tentukan f tambah g x. Nah, penyelesaiannya itu kita masukkan fx-nya yaitu 3x tambah 2 ditambah 2x kurang 5. Sama dengan 5x kurang 3. Nah, jadi ini 3 kita tambah 2 hasilnya 5x. Ini 2x dikurang 5 hasilnya min 3. Oke, selanjutnya soal fungsi yang kedua yaitu diketahui himpunan A itu bernilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Fx-nya itu 2x tambah 1. Nah, tentukan range-nya. Nah, domainnya ini sama dengan himpunan A. Jadi domainnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita jabarkan menggunakan rumus ini. X-nya kita ganti dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitupun dengan 2X yang di sini, X ini. Kita ganti juga dengan angka 1, 2, dan 3, dan 5. Nah, setelah itu hasilnya kita tambah. Seperti ini 2 kali 1 tambah 1 hasilnya 3. 2 kali 2, 4 tambah 1 hasilnya 5. Begitupun seterusnya. 6 tambah 1 hasilnya 7. 8 tambah 1 hasilnya 9. Dan yang terakhir 10 tambah 1 hasilnya 11. Setelah mendapatkan angka-angka tersebut, kita dapatkan range-nya yaitu ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, next. Kita beralih ke contoh soal nomor 3. Contoh soal ketiga dari fungsi. Nah, yang diketahui itu fx, x tambah 5, gx-nya itu 2x. Tentukan FOG-nya. FOG dari 3. Nah, FOG 3 ini rumusnya menggunakan ini. Setelah itu kita masukkan nilainya yaitu 3. Terus 2 dikali 3 hasilnya 6. Terus kita tambahkan lagi dengan 5. Jadi 6 tambah 5 hasilnya 11. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan?
Sebelum saya beralih ke contoh soal fungsi khusus, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan fungsi khusus. Nah, fungsi khusus ini adalah jenis-jenis fungsi yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Nah, berdasarkan hubungan antara domain daerah asal dan kodomain daerah tujuan. Nah, eh, kita beralih ke contoh soal fungsi konsta. Nah, di sini telah diketahui fx. Nah, nilai konsta ini berapapun nilai x-nya tetap menghasilkan buah. Nah, seperti ini contohnya min fx sama dengan 2. F0-nya 2, F1 juga tetap menghasilkan 2. Aturan dari nilai konsta itu nilainya itu tetap seperti ini. Walaupun F-nya 3 tetap hasilnya 2. Berapapun nilai X, kalau ketentuannya sudah 2, maka hasilnya tetap 2. Kita beralih ke fungsi lantai. Nah, fungsi lantai ini dibulatkan ke bawah. Nah, semisal contoh soal itu ada angka 5,8. Nah, 5,8 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 5. Nah, rumusnya ada di sini. 5 kurang dari sama dengan 5,8 kurang dari 6. Jadi hasilnya dibulatkan ke bawah karena 5,8 kita bulatkan menjadi 5. Nah, fungsi atap ini kebalikan dari fungsi lantai. Fungsi atap ini dibulatkan ke atas. Nah, misalkan angkanya itu ada 8,2. Nah, rumusnya itu N kurang dari sama dengan N tambah 1. Nah, karena kita mendapatkan angka 8,2, maka kita bulatkan ke atas menjadi 9. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.